Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sehat selalu untuk kita semua. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan membahas materi bab 1 untuk kelas 10, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang lebih inti di sini yang akan dibahas yaitu konsep nilai mutlak untuk pertemuan kali ini, subbab 1 ya. Oke, konsep nilai mutlak yang akan dibahas mengenai sifat-sifat nilai mutlak nanti dan beberapa contoh soal. Oke, sifat nilai mutlak. Oke, sifat nilai mutlak. Saya tuliskan dulu mengenai rumus nilai mutlak itu sendiri. Nanti kalian baca di Word ya, yaitu yang ini. Untuk nilai mutlak itu sendiri memiliki hasil nilai mutlak x apabila x-nya lebih dari sama dengan 0 dan juga min x apabila x-nya kurang dari 0. Nah, berdasarkan rumus ini kita akan buktikan beberapa sifat nilai mutlak yang ada. Oke, pembuktian nilai mutlak berdasarkan sifatnya. Oke, yang pertama ada macam-macam ya. Yang pertama dulu. Yang pertama di sini nilai mutlak min x apakah betul sama dengan nilai mutlak x? Oke, berdasarkan beberapa contoh. Saya tuliskan contoh satu-satu dulu saja. Nilai mutlak min 3 apakah betul sama dengan 3? Oke, melihat dari rumus yang ada bahwa hasilnya akan x apabila lebih dari 0, berarti 3 ini lebih dari 0, maka hasilnya 3 itu sendiri. Hasilnya akan min x apabila kurang dari 0 x-nya, maka yang ini adalah kurang dari 0, sehingga kita tuliskan min kali min 3. Maka min kali min 3 adalah 3, betul sekali sifatnya ya. Sama, bahwa nilai mutlak min x sama hasilnya dengan nilai mutlak x. Oke, selanjutnya yang kedua, yang B adalah nilai mutlak x itu hasilnya akan sama dengan akar dari x kuadrat. Oke, mungkin kalian perlu mengingat kembali mengenai rumus akar ya. Ingat bahwa dalam akar, sifat akar, manakala ada akar dari a kuadrat, itu hasilnya akan a itu sendiri. Kenapa? Karena akar dan kuadrat nilainya habis. Nah, maka dari itu, untuk contoh di sini jelas kelihatan ya, bahwa nilai mutlak 3, saya contohkan 3, sama hasilnya dengan akar dari 3 kuadrat. Oke, nilai mutlak 3 itu x sendiri, yaitu 3. Nah, ini habis ya. Oke, sehingga jawabannya 3. Simple sekali ya. Selanjutnya sifat yang ketiga atau C, yaitu nilai mutlak x kuadrat akan sama hasilnya dengan nilai mutlak min x dikuadratkan, akan sama juga hasilnya dengan x kuadrat. Perlu dicontohkan ya, wajib. Contohnya, saya ambil angka 3 kembali, nilai mutlak 3 dikuadratkan, apakah sama dengan nilai mutlak min 3 kuadrat? Atau apakah sama dengan nilai mutlak 3 kuadrat? Satu persatu kita bahas. Nilai mutlak 3 berapa? 3 itu sendiri. Baru dikuadratkan, hanya caranya yang berbeda ya, dari satu dengan yang lainnya. Yang ini min 3 dikuadratkan dulu. Min 3 kali min 3 yaitu 9. Ingat, pengkuadratan itu bukan berarti min 3 kuadrat yaitu min 3 kali 2, bukan ya. Melainkan min 3 kali min 3. Yang ini adalah 3 kali 3. 9. Ini 9. Nilai mutlak 9. Oke, betul sekali untuk sifat yang C. Selanjutnya sifat yang D. Oke, untuk yang D di sini, ini ada beberapa macam dengan ketentuan yang ada, yaitu x
dan Y itu anggota bilangan real. Kalau tadi hanya membahas X saja, di sini membahas X dan Y. Oke, ada 5 ya. Yang pertama, pembuktian sifatnya yaitu X min Y. Apakah betul akan sama saja dengan nilai mutlak X min Y? Sama saja dengan nilai mutlak Y min X. Oke, kita buktikan ya. Buktikan dengan contoh bahwa saya tuliskan X-nya 5, Y-nya 2 ya. Apakah sama dengan, nah di sini Y-nya 2, dibalik saja. X-nya 5, tinggal dibalik. Kita hitung 5 kurangi 2, 3. 2 kurangi 5, min 3. Ingat pengurangan yang A-nya lebih kecil daripada B-nya. Harus ingat. Hasilnya pasti min. Betul sekali. Selanjutnya, poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu nilai mutlak X kali Y. Apakah betul hasilnya sama dengan nilai mutlak X saja dikali nilai mutlak Y saja? Kita buktikan dengan contoh ya. Maka saya ambil angka 3 dan saya ambil angka 2. Yang simpel saja ya. Nanti kalian bisa bikin contoh sendiri. Dengan angka berapapun, banyaklah contoh. Perbanyaklah contoh. Banyaklah oret-oretan. Banyaklah mengerjakan. Itu adalah cara belajar matematika. Jika tidak pernah oret-oretan sama sekali, maka akan susah belajar matematikanya. Karena matematika bukan menghafal ya, melainkan menulis, mencoba, mengerjakan. Betul ya untuk sifat yang kedua. Selanjutnya sifat yang ketiga. Ini mengenai pembagian. Tadi perkalian, sekarang pembagian. Bahwasanya nilai mutlak X dibagi Y akan sama hasilnya dengan nilai mutlak X saja dibagi nilai mutlak Y saja. Nah, harus dikasih contoh ya. Oke. Harus dikasih contoh. Saya gunakan angka ini Y ya. Saya gunakan angka 6 dengan 2 deh ya. Apakah sama dengan nilai mutlak 6 dibagi nilai mutlak 2? Sama ya. 6 bagi 2, 3. Nilai mutlak 6, 6. Nilai mutlak 2, 2. Nilai mutlak 3, 3. Sama ya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu penjumlahan. Nilai mutlak X tambah Y. Apakah betul X tambah Y, apakah betul kurang dari sama dengan nilai mutlak X saja ditambah nilai mutlak Y saja? Dibuktikan ya, buktikan dengan contoh. Maaf ya kalau tulisannya jelek karena nggak pakai tab, pakai tangan sendiri. Nilai mutlak 2 tambah 5. Oke. Masih simpel materinya. Apakah betul kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 2 saja tambah nilai mutlak 5 saja? Oke, nilai mutlak 7 kurang dari sama dengan 2 tambah 5. Jelas ya? Sama ya? 7. Nah, kalau ada tanda sama dengannya, maka ini sifatnya boleh sama dengan ya. Kecuali hanya kurang dari saja, berarti salah. Tapi karena ada sama dengannya, betul sekali. Selanjutnya yang kelima. Oke, langsung di sini saja. Yang kelima. Nah, yang kelima ini kalau tadi penjumlahan, ini pengurangan nilai mutlak min X dikurangi nilai mutlak Y. Apakah betul kurang dari sama dengan nilai mutlak X kurang dari Y? Kita buktikan dengan contoh selalu ya. Nilai mutlak 3 dikurangi nilai mutlak 5
Apakah sama hasilnya dengan bukan sama ya, kurang dari sama dengan 3 kurangi 5. Oke. Nilai mutlak 3 berapa? 3 kurangi nilai mutlak 5. Apakah betul kurang dari sama dengan nilai mutlak 3 kurangi 5? Apakah betul 3 kurang 5 berapa? Min 2. Kurang dari sama dengan nilai mutlak. Nah, betul sekali, ini contoh yang berbeda ya. Bahwasanya min 2 itu betul sekali kurang dari 2. Nih, itu untuk sifatnya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak itu ada 2 ya. Tadi yang pertama, fungsi nilai mutlak saya tuliskan dulu saja. Fungsi nilai mutlak. Kalau fungsi itu nanti simbolnya adalah fx ya. Mutlak. Fungsi nilai mutlak. Fungsi itu disimbolkan dengan fx. Nah, ada 2 di sini ya. Ada 2 di dalam nilai mutlak, yaitu yang pertama adalah fx sama dengan nilai mutlak x. Tuh. Hasilnya mana? Yang tadi kita harus ingat mengenai rumusnya ya. Rumus yang tadi yaitu, nah kalau sekarang gini, fx sama dengan nilai mutlak x sama dengan, nah ini, x jika x-nya lebih dari sama dengan 0, min x jika x-nya kurang dari 0. Ini, nah rumus yang ini ya. 1 nih. Rumus yang kedua. Yang kedua atau yang B, yang kedua ya. Tadi saya nulisnya 2 ya. Yaitu fx sama dengan nilai mutlak ax plus b. Ya. Maka dari itu hasilnya kita juga mengacu kepada yang tadi bahwa fungsi fx jika ax plus b, maka nilai mutlaknya hasilnya adalah ax plus b itu sendiri sama dengan yang x tadi ya, apabila ax plus b lebih dari sama dengan 0. Terus min ax plus b apabila apa? Ax plus b apabila ax plus b kurang dari 0. Tulisannya acak banget ya. Kurang dari 0. Nah, ini rumus yang perlu kita simpan lagi. Ya, sudah ada kok di Word ya. Jadi yang lebih jelasnya di Word. Selanjutnya kita tidak akan membahas grafik, nanti kalian baca sendiri, di situ sudah sangat jelas. Kita selanjutnya akan membahas contoh, ini yang lebih penting. Mengenai contoh soal dari 2 dari 2 rumus yang ada ya. Contoh soal. Nah, kesimpulannya bisa kalian tuliskan ya. Tadi rumusnya 2 itu yang penting. Contoh soal yang pertama. Pertama mudah ya. Kalian bisa lihat di situ ada nilai mutlak 5 dengan nilai mutlak min 9. Saya contohkan yang lainnya. Nilai mutlak min 12 sama ya, hasilnya yaitu min kali
min 12, yaitu 12. Intinya banyaklah contoh ditulis ya. Nah ini nilai mutlak 31 contoh saja ya, hasilnya bilangan itu sendiri karena 31 lebih dari 0. Nilai mutlak min 8, hasilnya ya min kali min 8 ya, yaitu 8. Mungkin min yang harus lebih banyak ya, min 12 ya, hasilnya min kali min 12 yaitu 12 ya, dan lain-lain. Oke ya, itu untuk contoh nomor 1. Contoh nomor 2. Contoh nomor 2 itu berarti dengan X dan dengan A dan B yang berbeda, tentukan nilai gitu ya. Oke. Nomor 2, A-nya saya ambil beda dari sana, dari yang di Word. A-nya saya ambil min 3, B-nya saya ambil 5 gitu ya. Oke. Maka A kali B gitu ya. AB sama dengan, ya tinggal disubstitusikan. Substitusikan itu dimasukkan ya, min 3 kali 5. Min 3 kali 5 berapa sih? Min 15. Nilai mutlak min 15 berapa sih? Min kali min 15. Berapa ya? 15. Ya. Oke, selanjutnya dipisah nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Maka bagaimana? Ya tinggal nilai mutlak min 3 dikali nilai mutlak 5. Nilai mutlak min 3 berapa? 3 ya. Sama langsung saja biar jalannya mudah. Oke. Selanjutnya yang berikutnya di sini yang ditanyakan A plus B. Tinggal disubstitusikan. Nilai mutlak A-nya berapa tadi? Min 3 plus, digabung ya, digabung. Min 3 plus 5. Maka nilai mutlak min 3 tambah 5. Nah, punya hutang 3 dibayar 5. Kalian kembali berapa? Masih ada yang bingung juga ya, ini seperti ini. Jadi harus tetap belajar. 2 ya. Oke, selanjutnya di sini yang dipisah. Ini hasilnya beda ya, tidak sama. Nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Oke. Nilai mutlak min 3 ditambah nilai mutlak 5. Nilai mutlak min 3 berapa sih? 3. Nilai mutlak 5, 5. Maka hasilnya 8. Gitu ya. Terus terakhir yaitu kuadrat di sini. Nilai mutlak A kuadrat dikurangi nilai mutlak B kuadrat, hasilnya berapa? Substitusikan. Nilai mutlak min 3 dikuadratkan, usahakan kalau ada minnya kurung itu wajib ya, 5 kuadrat. Oke, kita hitung. Min 3 dikuadratkan, ingat min 3 kali min 3 bukan min 3 kali 2, maka 9. Min 5 kuadrat 5 kali 5 bukan 5 kali 2, ini masih ada yang salah ya, saya mengingatkan kembali. Maka 9 kurangi 25, nah ini punya hutang 9 bayar 25. Cara gampangnya seperti itu ya. Maka berapa? Atau dibalik, 25 dikurangi 9 berapa berarti? 16, tapi karena lebih kecil 9 maka min 16, hasilnya adalah 16. Itu contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 tentukan nilai. Oke, saya ganti dengan angka lain ya biar tidak sama dengan yang di Word. Tentukan tulisannya.
Tentukan nilai mutlak berapa ya? 3x min 2. Oke deh. Untuk x-nya yang pertama adalah min 3, yang kedua adalah 7. Oke. Maka tinggal dijawab. Yaitu yang pertama, jika x-nya min 3, maka bagaimana? Maka nilai mutlak 3, nah x-nya diganti min 3. Nilai mutlak 3 kali min 3 dikurangi 2. Seterusnya dikerjakan satu persatu. 3 kali min 3 berapa? Min 9. Min 2. Nah, hutang lagi. Ini definisi simpelnya ya. Min 9 min 2, ya jadinya min 11. Nilai mutlak min 11 berapa sih? 11. Oke, selanjutnya nilai mutlak 3x min 2 apabila x-nya 7. Apabila x-nya sama dengan 7, maka nilai mutlak 3x min 2 berapa hasilnya? Tinggal disubstitusikan. X-nya diganti 7. 3 kali 7 kurangi 2. 3 kali 7 berapa? 21. Kurangi 2. 21 kurangi 2 berapa? 19. Nilai mutlak 19 adalah 19. Contoh terakhir yang nomor 4. Oh ya, nomor 5, 4 betul ya, ada 2 lagi, 4 dan 5. Untuk nomor 4 itu membuat grafik ya. Kalau di sini rasanya tidak bisa menggunakan penggaris, jadi nanti untuk contoh yang nomor 4 kalian bisa coba buat sendiri. Mungkin ini PR-nya barangkali kalian ada yang mau nih, saya bisa Bu gitu ya. Boleh silahkan untuk contoh nomor 4, boleh kirimkan di WhatsApp, boleh kirimkan di grup ya, atau mungkin boleh kirimkan di GCR ya. Untuk contoh nomor 4 buat lagi satu. Oke, saya langsung ke yang nomor 5. Oke, saya langsung ke yang nomor 5 ya. Contoh yang nomor 5. Oke, contoh yang nomor 5. Di sini ada menyederhanakan ya. Menyederhanakan bentuk. Ini sedikit harus lebih dipahami betul-betul. Karena memang jelek banget. Karena memang lebih ini daripada yang tadi ya, lebih serius lagi. Menyederhanakan. Nah, ini aja deh. Penyederhanaan ya. Sederhanakan gitu ya. Sederhanakan. Ya. Sederhanakan. Bentuk apa? Ini soal yang di sini, kita bahas soal yang di sini apa soal yang lain ya? Soal yang di sini dulu deh ya. Soal yang di sini dulu. Apa kita contoh soal yang lain? Oke, saya ambil contoh soal yang lain ya, biar bervariasi contohnya. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama, saya ambil mungkin yang beda x-nya ya. Oke, untuk x-nya, untuk nilai x-nya yang beda. Soalnya sama. Nilai mutlak x ditambah nilai mutlak. Nilai ditambah 2 kali nilai mutlak x. Terus ditambah nilai mutlak min 5x gitu ya. Nilai mutlak min 5x. Oke. Ini 5 ya. Oke. Untuk nilai x-nya biar ada beda, di sini x-nya saya ambil yang lebih dari 2, kebalikannya ya. Oke, saya ambil x-nya yang lebih dari 2. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya, satu persatu kita harus mencari dulu, terutama variabel x, berapakah nilainya dengan sifat nilai mutlak yang tadi. Rumus nilai mutlak yang tadi ya, harus ingat rumus nilai mutlak yang tadi. Maka untuk yang pertama, harus mengingat di sini bahwa ya, ingat mengenai x, nilai mutlak x hasilnya adalah
X itu sendiri apabila X-nya lebih dari sama dengan 0. Hasilnya adalah min X apabila X-nya kurang dari 0. Oke. Gitu ya. Nah, di sini betul ya X-nya. Nah, ini kita mencari 2X ini, X-nya. X-nya hasilnya yang mana? Karena ya, oleh karena apa sih? Oleh karena syaratnya X lebih dari 0, oleh karena syaratnya X lebih dari 2, maka nilai mutlak X sama dengan ambil yang X lebih dari 0. 2 itu lebih dari 0 bukan? Betul, ambil yang ini. Hasilnya apa yang ini? X. Gitu ya. Kita simpen hasilnya X. Sekarang kita cari yang lain. Yang lain yang mana sih? Yang lain yaitu ini. Min 5X. Ya. Kita cari min 5X. Oke. Kita juga harus ingat. Ya. Ingat. Nah, ingat-ingating. Ingat. Yaitu. Nilai mutlak min 5X. Itu hasilnya akan. Ada 2 selalu ya. Hasilnya akan. Mungkin biar di sini saja di bawah. Hasilnya akan min 5x sama dengan min 5x-nya apabila min 5x lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini kita butuh oret-oretan. Apakah min 5x lebih dari sama dengan 0? Oret-oretannya gini. Min 5x nah, lebih dari sama dengan 0. Ini dijabarkan ya. Min 5x ini dijabarkan, maka hasilnya akan X lebih dari sama dengan oke. Min 5 dibagi 0 berapa sih? Gini. Untuk X-nya sama dengan 0 bagi 5 ya. 0 bagi min 5 gini ya. Nah, maka X-nya itu adalah lebih dari 0. Gitu ya. 0 bagi angka lain adalah 0 gitu ya. Oke. Selanjutnya kemungkinan yang kedua ini adalah min 5x. Ini kita simpan dulu ya. Ini kita simpan. Oke. Nah, ini apabila apa? Apabila min 5x-nya kurang dari 0. Ini pun kita butuh oret-oretan, kita jabarkan. Maka kalau begitu X-nya kurang dari 0 per min 5. Maka X-nya kurang dari 0. Oke, tetapi gini, saya lupa. Ada hal yang ya, di sini itu min 5 ke sana ya, pindah ke sini menjadi 5. Maka dari itu X lebih dari sama dengan 0 dibalik menjadi X kurang dari sama dengan 0. Ini sifat ya. Kalau ada min terus menjadi positif, maka tanda berkebalikan. Tadinya lebih dari sama dengan akan menjadi kurang dari sama dengan. Oke, yang ini. Nah, selanjutnya yang ini pun sama. Karena ada min 5, maka hasilnya tadinya negatif menjadi positif. Yang X kurang dari 0 akan menjadi X lebih dari 0. Begitu. Jadi 2 ini kita simpan. Apakah, ingat, syarat yang kita tentukan apa? Syarat yang kita tentukan X lebih dari 2. X lebih dari 2 otomatis 2 itu lebih dari 0. Maka kita gunakan yang mana? Nah, kita gunakan yang lebih dari 0 ya. Kita gunakan yang lebih dari 0, maka hasilnya adalah yang mana? Yang ini yang kita ambil ya. X lebih dari 0. Maka nilai mutlak min 5x jawabannya adalah yang ini. Maka min 5x gitu. Beda kan dengan contoh yang ada di Word? Oke. Kita ambil 2, sudah punya tadi 1, terus yang 2-nya ini ya.
Oke, ini yang keduanya. Kita simpan. Baru kita substitusikan ke soalnya itu sendiri. Oke, jadi ini aja langsung. Jadi nilai mutlak X ditambah 2 kali nilai mutlak X ditambah nilai mutlak min 5X, hasilnya berapa? Tadi nilai mutlak X yaitu apa? Pilihnya yang mana? Karena lebih dari 0, maka yang hasilnya X itu sendiri ya. Yang hasilnya X itu sendiri. Nanti harusnya saat video nanti kalian mencatat ya, sambil mencatat sehingga tidak lupa. 2 kali nilai mutlak X apa? X itu sendiri. Nah, yang barusan kita bahas, nilai mutlak min 5X hasilnya yang mana? Hasilnya yang min kali min 5X. Oke, itu ya, yang itu hasilnya. Sehingga kita jabarkan X plus 2X. Nah, plus min kali min 5X ya, 5X. Sehingga berapa? X tambah 2X tambah 5X. Kalau variabelnya sama, pangkatnya 1 semua, maka boleh dijumlahkan menjadi 8X ya. Ingat, yang bisa dijumlahkan dan dikurangi hanya yang variabelnya sama. Variabel itu mana sih? Variabel itu ini. Ini variabel ya. Variabel. Variabel pangkat 1. Pangkat 1 semua. Begitu ya. Nanti untuk contoh yang lainnya bisa kita bahas lagi. Contohnya hanya satu ini dulu. Selanjutnya kita contohkan yang B. Nah, yang B sedikit berbeda karena X-nya lebih dari 0 kurang dari 2. Oke. Untuk soal sama, saya hanya membedakan di X-nya. Maka nilai mutlak X min 2 kurang dari nilai mutlak X apabila X-nya di sini saya pakainya lebih dari 0 X-nya lebih dari 0 kurang dari 5 ya. Oke. Nih, lebih dari 0 kurang dari 5. Maka selanjutnya sama dengan tadi, kita harus ingat. Yang akan kita cari yang ini dulu ya, yang X dulu. Ingat bahwa nilai mutlak X sama dengan hasilnya akan X itu sendiri bila X-nya iya betul ya. Lebih dari sama dengan 0. Min X apabila X-nya kurang dari 0. Oke. Oleh karena apa? Syaratnya yaitu X lebih dari 0 kurang dari 5. Oke, X lebih dari 0 kurang dari 5, maka ini apa aja sih hasilnya? Nilai ini angka yang kurang dari 0, angka yang kurang dari 5 dan lebih dari 0. Apa saja sih? 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Apakah ini semua kurang dari 0 atau lebih dari 0? Lebih dari 0 ya. Lebih dari 0. Nah, sehingga kita gunakan yang mana? Untuk nilai mutlaknya yang ini. Maka nilai mutlak X di sini hasilnya adalah X. Oke. Nilai mutlak X di sini hasilnya adalah X. Selanjutnya kita mencari yang nilai kedua, yaitu ingat untuk yang kedua di sini ada nilai mutlak X min 2. Itu hasilnya akan X min 2 itu sendiri apabila X min 2 lebih dari sama dengan 0. Ini kita harus jabarkan ya. X
X min 2 lebih dari sama dengan 0 ini kita jabarkan. X min 2, langsung saja. X, maka X lebih dari sama dengan min 2 pindah menjadi 2. Ya. X lebih dari sama dengan 2. X min 2 lebih dari sama dengan 0, maka X lebih dari sama dengan min 2. Karena perpindahan negatif menjadi positif, maka dibalik menjadi X kurang dari sama dengan 2. Oke, selanjutnya hasilnya akan min X min 2 apabila X min 2-nya kurang dari 0. X kurang dari 2. Oke, karena perpindahan min ke positif. Oke, itu tadi oret-oretannya biar beda, kita kasih warna hijau sama dengan di atas. X-nya kurang dari 2. Karena dari min 2 ke 2 perubahan bentuk negatif ke positif, maka X-nya berubah tanda menjadi X lebih dari 2. Harusnya seperti ini ya. Berarti yang di catatan ada kesalahan sedikit. Oke, karena X lebih dari 0 kurang dari 5, di sini X-nya terdiri dari 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari nilai mutlak X min 2 itu adalah yang lebih dari 0 ya. Ya, betul sekali. Yang lebih dari 0, betul ya. Di contoh ada kesalahan. Ambil X-nya yang lebih dari 0, yaitu yang bawah ya, yaitu min X min 2. Oke. X min 2. Jadi substitusikan ke soal nilai mutlak X min 2 dikurangi nilai mutlak X. Oke, tadi nilai mutlak X min 2 barusan kita peroleh ini ya. Maka nilai mutlak X min 2 min X min 2 min nilai mutlak X tadi kita peroleh X ya. Sehingga min kali X min X, min kali min 2 adalah plus 2 min X. Itu ya. Maka hasilnya adalah min X dengan min X, ini ya, ini dengan ini. Hasilnya adalah min 2X terus plus 2. Oke, selesai. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu di pertemuan 2. Nanti kita membahas mengenai subbab 2 dan ada kuisnya lihat di GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.